Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya membawakan tema kesaksian Tuhan Yesus di depan imam besar dan Pilatus. Pembacaan Alkitab dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai dengan 66 dan dalam pasal 27 ayat 1 sampai dengan kedua, 11 dan 18. Dan yang selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai dengan 40 dan pasal yang ke-19 ayat 7 sampai dengan 8, 12 dan 15. Saudara-saudari, dari ayat-ayat di atas secara keseluruhan menjelaskan tentang kesaksian Tuhan Yesus. Pada malam Tuhan Yesus dijual, orang-orang yang menangkapnya membawanya ke depan imam besar Kayafas. Orang-orang Yahudi mencari saksi-saksi palsu supaya dapat menghukum dia, tetapi tidak mendapatkannya. Di sini ada satu hal yang istimewa, saudara-saudari, yaitu ketika mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ketika tampil banyak saksi palsu, Tuhan tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi ketika imam besar bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan?" Dia segera menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Di depan imam besar Kayafas, ia diadili bukan karena masalah raja, melainkan masalah anak Allah. Di depan Pilatus, ia dihakimi karena masalah apakah ia raja. Kedua masalah ini dari luarnya seolah ada perbedaan yang besar. Tetapi dalam pandangan Allah itu saling berkaitan. Di hadapan Allah, orang Yahudi tidak mempunyai raja. Anak Allah lah yang menjadi raja. Saudara-saudari, mengapa mereka tidak bisa menerima kesaksian Tuhan Yesus? Apakah tujuan mereka? Mereka tidak ingin membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka berpendapat asal dia berkata dirinya adalah anak Allah, ia sudah berdosa. Tujuan mereka bukan ingin mendapatkan satu fakta, melainkan ingin menjatuhkan hukuman. Sebab itu, saudara-saudari, begitu Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, mereka segera berkata, ia menghujat Allah. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, ia diberi pertanyaan, "Apakah engkau ini raja dan apakah engkau seorang Yahudi?" Tetapi jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian untuk kebenaran." Saudara-saudari, kalau seorang Kristen hidup bersandar Allah, dia bisa menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bersamaan dengan itu, ia pun seorang yang teguh, berbobot dari dunia luar. Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Ia menjadi raja tidak tergantung pada lokasi dunia ini. Ia berkuasa, namun kerajaannya sama sekali berbeda dengan kerajaan di dunia. Jadi saudara-saudari, masalah kita bukannya meninggalkan dunia. Masalah kita ialah di dalam kita ada berapa banyak hal yang berasal dari dunia. Semoga Allah merahmati kita supaya dalam hal rohani kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Puji Tuhan, saudara-saudari, siapa saja yang mengikutinya haruslah memperhatikan kesaksiannya. Mulia bagi nama Tuhan.